Halo teman-teman, hari ini aku akan membacakan drama monolog yaitu Pangeran Adil Mencari Keadilan. Suatu ketika, Pangeran Adil sedang berjalan ke taman untuk menghilangkan rasa jenuh atas aktivitasnya di istana kerajaan. Pangeran Adil merupakan satu-satunya anak dari Raja Sanjaya. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba Pangeran Adil bersenggolan dengan seorang wanita yang bernama Bintang. "Aduh, maaf, kau tidak apa-apa?" kata Pangeran Adil. Lalu, Bintang menjawab dengan tersipu malu. "Tidak, Pangeran Adil berkata dalam hatinya, "Wah, alangkah cantiknya wanita ini." "Kamu siapa? Kenapa kau ada di sini?" "Namaku Bintang. Kau siapa?" tanya Bintang. Pangeran Adil pun menjawab, "Namaku Adil. Aku adalah putra dari Raja Sanjaya." "Ah, maafkan aku Pangeran, jika aku sudah berani lancang kepadamu," kata Bintang dengan rasa khawatir. Pangeran Adil berkata, "Oh, tidak usah khawatir. Panggil saja aku Adil. Kau tidak usah sungkan kepadaku." Pangeran Adil dan Bintang berbincang-bincang di taman dengan sangat asyik. Kini mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka selalu bertemu di taman itu. Hari demi hari telah mereka lalui bersama dengan penuh cinta. Hingga suatu saat mereka pun menikah. "Akhirnya kita menikah. Terima kasih, kau telah menerima cinta. Kini kau sudah menjadi seorang putri dari seorang pangeran," kata Pangeran Adil. "Aku sungguh tidak menyangka bisa menikah dengan seorang pangeran sepertimu. Pangeran yang baik hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Aku berjanji akan selalu mencintaimu selamanya," kata Putri Bintang. Ratu Sanjaya berkata, "Selamat anakku, kini kau sudah memiliki pendamping hidup. Aku turut bahagia, dan ibu doakan semoga kalian bahagia selamanya." Raja Sanjaya berkata, "Wahai anakku, akan kuwariskan seluruh harta dan kerajaanku kepada kalian berdua. Kalian boleh menggunakan fasilitas yang ada di istana ini, dan aku akan menjamin semua keinginan kalian." "Terima kasih ayah," kata Pangeran Adil. "Terima kasih ayah, aku sangat bahagia menjadi bagian dari keluarga ini," kata Putri Bintang. Kini Pangeran Adil dan Putri Bintang hidup bahagia dan penuh cinta di istana kerajaan Sanjaya. Mereka memiliki banyak keluarga, pengawal, dan rakyat yang selalu memperhatikan mereka. Namun di balik kebahagiaan mereka, ternyata ada salah satu prajurit bernama Badrin yang selalu memata-matai kegiatan di istana. Prajurit tersebut merupakan utusan Gordon yang diam-diam mencintai Putri Bintang dan ingin merebut kekuasaan Pangeran Adil. "Badrin, informasi apa yang sudah kau dapatkan tentang kerajaan Sanjaya?" kata Gordon. "Pangeran Adil dan Putri Bintang sudah menikah, Tuan. Mereka hidup bahagia di istana," kata Badrin. "Apa? Adil telah menikah dengan wanita yang selama ini aku cintai? Berdebah kau Adil. Aku akan menghancurkanmu," kata Gordon. Lalu Badrin berkata, "Sabar Tuan, sebaiknya kau jangan dulu gegabah untuk menyerang Raja Sanjaya. Kekuatan kita hanya sedikit. Biar aku yang melihat situasi terlebih dahulu." Gordon berkata, "Baik,
aku sudah mempunyai rencana untuk menghancurkan kerajaan Sanjaya. Masuklah kau ke istana itu dan berbuatlah sesuatu. Baiklah Tuan, kata Badri. Gordon berencana untuk menyerang kerajaan Sanjaya dan memerintahkan Badrin untuk melihat situasi. Badrin menaburkan obat tidur di setiap sudut istana supaya para prajurit raja tertidur lelap. Lalu para prajurit pun tertidur lelap. Dan kini saatnya Gordon beserta pasukannya menyerang kerajaan Sanjaya. Gordon pun berseru, "Serang!" Peperangan pun berlangsung. "Ada apa ini?" tanya pangeran. "Apa yang sebenarnya terjadi, pangeran?" tanya putri. Lalu Raja Sanjaya pun berkata, "Ada yang menyerang kerajaan kita. Adil, kamu bawa ibu dan istrimu pergi dari sini." Lalu Pangeran Adil langsung berkata, "Tidak ya, aku ingin berperang melawan mereka bersamamu ayah." Raja Sanjaya berkata, "Kamu harus menjaga ibu dan istrimu nak, biar ayah di sini menghadapi mereka." Lalu Ratu berkata, "Ayo anakku, mari kita pergi." Putri Bintang pun berkata, "Baik Bu, Pangeran, ayo kita pergi." Pangeran Adil, Putri Bintang, dan Ratu pun pergi keluar istana dan tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Sementara itu, peperangan di kerajaan Sanjaya berlangsung dengan sangat dahsyat. Banyak korban yang dijatuhkan. Para prajurit raja banyak yang terbunuh. Bahkan Raja Sanjaya pun mati di tangan Gordon. Gordon berkata, "Akhirnya aku bisa menaklukkan kerajaan Sanjaya. Dan aku sudah berhasil membunuh Raja Sanjaya. Kerajaan ini sudah menjadi milik. Hahaha. Adik, kali ini kamu masih bisa lolos. Tapi ingat, lain kali kau akan bernasib sama seperti ayahmu. Lalu aku akan merebut Putri Bintang darimu. Hahaha. Kau sungguh hebat, Tuan. Akhirnya rencana kita berjalan lancar. Tuan sekarang sudah menjadi seorang raja. Sudikah Tuan menjadikanku sebagai patih di kerajaanmu?" kata Badri. Gordon pun menjawab, "Hahaha. Baiklah. Aku angkat kau menjadi patih. Namun masih ada lagi tugas untukmu. Besok kamu culik Putri Bintang. Lalu kau bunuh saja Pangeran Adil beserta ibunya." Badrin berkata, "Baiklah Raja." Keesokan harinya, Pangeran Adil mencoba melihat keadaan istana kerajaannya dari jauh. Istana kerajaan Sanjaya yang dulunya megah, makmur, dan penuh kedamaian, kini istana itu berubah menjadi porak-poranda. Pasukan Gordon telah meluluh lantakkan kerajaan Sanjaya dan telah merebut kekuasaannya. Pangeran Adil menyaksikan kehancuran istana dan kematian ayahnya yang tergeletak bersama para prajurit. Pangeran Adil pun berkata, "Ayah, mengapa kau pergi meninggalkanku, ayah? Maafkan aku jika aku tak mampu mempertahankan istana ini, ayah." Sambil menangis. Di tengah ratapan kesedihan Pangeran Adil atas kehancuran istananya, Badrin beserta pasukannya mendatangi tempat kediaman Ratu dan Putri Bintang. "Pangeran Adil, di mana kau? Ayo keluar," kata Badrin. Ratu Sanjaya bertanya, "Ada apa kalian mencari anakku? Dia tidak ada di sini." Badrin pun berkata, "Hahaha, aku kesini diperintahkan Raja Gordon untuk membawa Putri Bintang dan membunuh Pangeran Adil.
Pasukan, bawa dia sekarang. Tidak, lepaskan, kata Putri Bintang. Ratu berteriak, jangan kau ambil anakku, lepaskan. Badrin beserta pasukannya berusaha membawa Putri Bintang ke istana kerajaan Gordon. Sedangkan Ratu berusaha menahan. Tapi Badrin melepaskan tembakan ke arah dada Ratu. Lalu Badrin membawa Putri Bintang untuk diserahkan kepada Raja Gordon. Ibu! Setelah itu, Pangeran Adil datang dan melihat keadaan ibunya yang berlumuran darah karena terkena peluru di bagian tubuh. Ibu, ibu, apa yang telah terjadi padamu, ibu? Mengapa menjadi begini? Kemana Putri Bintang? Tanya Pangeran Adil. Ratu pun menjawab. Tadi ada beberapa orang yang berusaha menculik istrimu. Namun, ibu berusaha menahannya, tapi mereka menghadangku, lalu melepaskan tembakan ke tubuh. Pangeran Adil berkata, apa? Itu semua pasti ulah Gordon beserta pasukannya. Berdebah! Akan kubalas kau. Ratu berkata, jangan nak, ibu tidak ingin kamu mati sia-sia. Kamu harus tabah. Mungkin ibu tidak bisa mewarisimu harta, tapi ibu hanya bisa mewariskan kotak ini untukmu. Kotak ini merupakan warisan ayahmu yang berisi petunjuk untuk merakit suatu senjata. Dan semoga menjadi ilmu untukmu. Ingatlah nak, harta adalah benda yang harus selalu kita jaga. Sedangkan ilmu akan selalu menjaga kita. Bagiku, engkau adalah pangeran kecilku yang selalu ibu cintai dan sayang. Maafkan ibu nak. Selamat tinggal. Kata mereka diriku selalu dimanja. Ratu Sanjaya meninggal dunia. Sedangkan Pangeran Adil sangat terpukul dengan keadaan saat ini. Hari telah berlalu, namun Pangeran Adil masih meratapi nasibnya. Ketika itu, Putri Bintang datang menghampirinya. Pangeran, panggil Putri Bintang. Pangeran Adil langsung berkata sambil memegang tangan Putri Bintang. Putri Bintang, kemana saja kau selama ini? Kau baik-baik saja kan? Aku sangat merindukanmu. Lihatlah, keadaanku saat ini sangat rapuh. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Dan aku sangat senang karena kau telah kembali. Putri Bintang berkata, lepaskan. Maaf pangeran, aku kesini bukan untuk kembali. Namun aku kesini mau memberitahu bahwa besok aku akan menikah dengan Raja Gordon. Maafkan aku pangeran, lupakan semua ini. Pangeran Adil berkata, apa? Kamu jangan bercanda. Kembalilah putri, jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba datanglah Raja Gordon. Diam kau pangeran, atau aku akan membunuh. Putri Bintang, mari kita pergi dari sini, kata Raja Gordon. Pangeran Adil hanya diam 1000 bahasa sambil meratapi perasaannya yang tercampur aduk. Kini ia berjalan di tengah hujan sambil meratapi nasibnya. Lalu Pangeran Adil pun bermonolog. Cahaya rembulan telah redup, digantikan kilat yang mengagetkanku dari langit. Hujan dan tangisan bercampur, melengkapi kesedihan dan hiup-pikuk kehidupanku yang kacau balau. Bagai saudagar besar yang gulung tikar, kini aku telah kehilangan segalanya. Harta,
tahta dan istana kerajaanku telah hilang dalam sekejap. Orang tua beserta para prajuritku mati berkalang tanah, menyisakan duka yang sangat mendalam. Kini wanita yang kucinta telah pergi meninggalkanku. Baru saja kita berbagi cerita. Kebahagiaan selalu hadir di antara kita. Tanpa ada tahta dan istana. Tanpa sadar, aku ini siapa? Harapan bersamamu kini telah sirna. Kenangan dan diriku kini tinggal bersama. Tak ada lagi canda tawa saat kita berdua. Hanya air mata yang mampu berbicara. Pergilah yang jauh bersama kekasihmu yang baru. Biarlah aku sendiri yang menanggung kepedihanmu. Entah apa yang terlintas, hati dan pikiranku tak menentu. Aku hanyalah seorang diri, menjadi korban atas kekejaman dan ketidakadilan dunia yang fana ini. Di mana keadilan? Ketika itu, Pangeran Adil sedang berada di posisi yang sangat terpuruk. Keesokan harinya, dia bertemu dengan seorang prajurit yang bernama Giri Indrarakyan. Beliau adalah satu-satunya prajurit yang selamat dari peperangan atas serangan Raja Gordon. Giri selalu taat dan setia kepada raja. Bahkan ketika dia mengetahui keadaan Pangeran Adil saat ini, beliau tetap selalu setia dan masih tetap mau menjadi pengikutnya. Pangeran Adil berkata, "Terima kasih kau sudah mau mendengar semua keluh kisahku, Giri. Pangeran harus bangkit. Jangan bersedih, karena aku akan selalu setia menemanimu kemanapun pangeran pergi," kata Giri. Pangeran Adil pun berkata, "Berkat nasihatmu, aku sudah merasa lebih baik saat ini, dan aku akan berusaha bangkit dari keterpurukan ini. Giri, mari kita pelajari kotak pusaka yang telah ayah warisi." "Baik, pangeran," kata Giri. Pangeran dan Giri terus meneliti dan mempelajari isi kotak yang telah diwariskan Raja Sanjaya. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Adil berhasil menciptakan suatu senjata perang yang sangat canggih, sehingga banyak rakyat yang tertarik dengan kehebatan Pangeran Adil. Semakin hari, semakin banyak pengikut Pangeran Adil. Suatu saat, Raja Gordon mengetahui keadaan itu dan berusaha untuk membunuh Pangeran Adil. Namun kekuatan pasukan Pangeran Adil saat ini lebih kuat dan persenjataan yang lebih canggih, sehingga pasukan Golden kalah dan lari terkocar kacir. Pangeran Adil telah berhasil membunuh Raja Gordon dan Bart, sedangkan Putri Bintang tertembak mati oleh Raja Gordon. Pada saat itu, Pangeran Adil berhasil memusnahkan kekejaman kekuasaan Raja Gordon. Dan kini, dia menjadi raja yang adil dan bijaksana.